Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan. Kembali pada malam ini kita bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah doa walaupun kita masih melakukannya di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita tetap berbangga di dalam Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan memberi kesempatan bagi kita untuk menyampaikan puji-pujian kita. Kita dapat merenungkan firman Tuhan dan akan bersama-sama menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi ibadah doa kita pada malam ini. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada malam ini Tuhan, kami anak-anak ketebusan-Mu patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal datang ke tengah-tengah kehidupan kami, datang mengampuni kami, mencari kami yang hilang dan menyelamatkan kami, bahkan telah mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami akan menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami, dan kami akan mengawali dengan pembacaan dan perenungan akan firman. Urapi kami dan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama menikmati firman-Mu dan kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan doa kita pada malam ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam ibadah doa pada malam hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya di bawah satu topik, yaitu fokus iman orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita menjadi pengikut Kristus, tentu ada fokus kita, ada tujuan kita, ada sasaran kita, dan ada yang sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada malam hari ini, kita melihat bahwa Paulus menekankan tentang kemerosotan jasmani tidak dapat dihindari. Ia berkata manusia lahiriah kami semakin merosot, namun Paulus tidak tawar hati karena manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus tidak tawar hati karena fisik semakin hari semakin merosot. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa manusia batinia kita tidak seperti itu. Justru sebaliknya, semakin hari semakin dibaharui di dalam Tuhan. Tentu yang melakukan itu
adalah Allah di dalam diri kita. Roh Kudus bekerja aktif di dalam kehidupan kita, membuat pembaharuan dari waktu ke waktu, sehingga kehidupan batinnya kita makin baik, sehingga kehidupan rohani kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat menyadari bahwa secara manusia banyak penderitaan yang akan membuat manusia tawar hati. Salah satu diantaranya ialah kondisi keadaan yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak hal menyedihkan. Namun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan dorongan bagi kita agar sekiranya kehidupan batinnya kita semakin hari semakin kuat. Kiranya iman kita semakin kuat, bukan hanya imun yang semakin kuat untuk melawan pandemi COVID-19 ini, tetapi yang terutama ialah iman kita. Harusnya, Bapak, Ibu, kalau imun kita kuat, iman kita harus lebih kuat. Sebagaimana yang biasa kita dengar bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Artinya, di dalam tubuh yang kuat ini, iman juga harus lebih kuat. Itulah pembaharuan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam menghadapi situasi-situasi yang kurang bersahabat, salah satu diantaranya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak tawar hati. Mari kita fokus kepada apa yang kita imani dalam kehidupan kita, bahwa yang kita imani ialah hal yang tidak kelihatan, hal yang kekal sifatnya, bukan hal yang ada saat ini dan sifatnya sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika kekekalan menjadi pusat perhatian kita atau fokus kita, maka kita menjadi semakin mampu melihat bahwa segala permasalahan yang kita hadapi hanya bersifat sementara. Paulus mengatakan bahwa penderitaan tersebut hanya bersifat sesaat dan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang sedang dikerjakannya bagi kita, dalam ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sekedar propaganda. Ini adalah janji firman Allah yang dijamin oleh kuasanya. Kita dapat mempercayainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, fokus iman kita ialah kehidupan yang sekarang ini belum kelihatan, tetapi kita fokus ke sana. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ini, kita akan melihat bahwa yang harus menjadi fokus kita ialah surga yang adalah buatan Allah sendiri. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, memang kita hidup di dunia ini sementara kita menderita, kita susah, kita menangis, kita sedih. Namun jangan itu menjadi fokus kita. Yang harus menjadi fokus kita ialah surga yang sudah disediakan oleh Allah Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu,
Mari kita tetap bersukacita di dalam mengiring Tuhan, sekalipun kita sementara ini susah karena pandemi COVID-19. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan, karena Allah telah menyediakan tempat yang aman dari berbagai macam virus, termasuk virus corona, yaitu surga yang adalah buatan Allah sendiri. Di sana tidak ada susah, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada krisis. Yang ada ialah kebahagiaan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Di sana kita akan menikmati berkat-berkat Allah, yaitu berkat-berkat kebahagiaan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, arahkan pikiranmu kepada hal yang tidak kelihatan saat ini, yaitu surga. Nanti setelah Kristus datang kedua kalinya, lalu kita dibawa ke sana. Di sana kita akan bergembira, di sana kita akan bersenang-senang, di sana kita akan memuji-muji Tuhan, dan di sana kita akan menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, masalah duniawi itu memudar, tapi masalah surgawi adalah sesuatu yang membawa sukacita, kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Kiranya kita diberkati oleh firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami telah membaca sedikit dan merenungkannya. Kami mohon supaya Roh Kudus Allah memeteraikannya dalam hati kami, sehingga sekalipun kami berada di lembah kekelaman yang dalam dengan adanya COVID-19 ini, kami tetap bersukacita karena Tuhan yang membuat kami bersukacita, yang telah menyediakan tempat di sorga bagi kami, yang harus menjadi fokus iman kami setiap saat, setiap hari. Tuhan tolong kami oleh Roh yang Kudus, sehingga kami tetap fokus kepada apa yang kekal, yaitu hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa kita dalam doa berkat. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan malam ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.